Ratusan warga di sekitar lingkungan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Kamis pagi mengikuti vaksinasi yang digelar Kementerian Perhubungan bersama Brigif 4 Marinir berdiri sendiri dan pihak ASDP Bakauheni. Disediakan sebanyak 400 dosis vaksin untuk karyawan ASDP. Vaksinasi dilaksanakan oleh 10 vaksinator dari Balai Kesehatan Piabung di klinik kantor ASDP Bakauheni. Wilayah pelabuhan bersama bandara dan stasiun menjadi prioritas karena wilayahnya merupakan tempat mobilitas dan berkumpulnya banyak orang yang akan menggunakan jasa penyeberangan dari Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Vaksinasi diharapkan bisa meningkatkan kekebalan warga dan pegawai dan penularan COVID-19. Kemarin terakhir terbaru di terminal Jati-Jajar yang di Depok, kemudian sebelumnya di pelabuhan seberang di Merak juga sama, unsur-unsur TNI Polri dan seluruh komponen yang terkait dalam hal ini, baik itu pemerintah daerah, kesehatan, KKP dan juga terkait semua ada di situ. Pihak Marinir akan membantu pemerintah memenuhi target vaksinasi di Lampung bagi seluruh kalangan, namun sejauh ini pelaksanaan vaksinasi belum bisa maksimal akibat terbatasnya jumlah vaksin COVID-19 di Lampung. Jadi karena kami Angkatan Laut, jadi sasarannya ke arah maritim. Bahkan nanti kalau misalnya memang vaksin itu ada, mungkin disampaikan Bapak tadi, kita akan melaksanakan serbuan vaksinasi sampai ke pulau-pulau yang terpencil. Karena tanpa bantuan kita itu akan sangat susah dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya kerumunan, pelaksanaan vaksinasi akan digelar selama 3 hari hingga Sabtu 14 Agustus 2021 mendatang. Warga dan para pekerja pelabuhan akan disuntik vaksin secara bergantian. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pihak Puskesmas Balik Bukit, Lampung Barat melanjutkan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama bagi masyarakat. Pada Kamis pagi, sebanyak 200 warga telah disuntik vaksin COVID-19. Mereka disuntik vaksin karena telah mendaftarkan diri pada pekan lalu. Pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Balik Bukit menerapkan protokol kesehatan. Petugas menyediakan kursi untuk duduk warga yang antri dengan diberikan jaga jarak antar kursi 1 meter. Karena keterbatasan jumlah vaksin COVID-19, warga yang belum disuntik vaksin COVID-19 agar mendaftarkan diri melalui pamong RT atau kelurahan. Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan warga saat mendaftar suntik vaksin di puskesmas. Namun untuk warga yang namanya telah terdaftar namun belum disuntik vaksin agar datang ke puskesmas melalui konfirmasi mendaftarkan agar mendapatkan jadwal suntik vaksin. Yang belum vaksin, yang sudah terdata, tolong segera vaksin, dan yang belum terdata silakan menghubungi aparat masing-masing. Hari ini berapa Pak yang divaksin? Kurang lebih sekitar 200. 200 Pak ya? Kurang lebih. Sudah tercapai belum Pak? Sudah. Sudah ya? Oke. Warga mengaku tidak mengalami dampak negatif lain setelah disuntik vaksin COVID-19. Pegel apa gimana? Agak pegel. Kenapa mau divaksin? Karena ingin mencegah Apa? COVID. COVID ya? Umurnya berapa? 18. Kabupaten Lampung Barat merupakan satu dari 4 daerah di Lampung yang berada di status zona oranye. Pada masa perpanjangan PPKM level 4, Kabupaten Lampung Barat turut menjadi daerah yang melaksanakan karena saat itu berada di status zona merah COVID-19. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sini udah dibuka. 12 narapidana di Lapas Kelas 2 Kota Agung Tanggamus menghirup udara bebas Kamis siang. Mereka mendapatkan program asimilasi setelah menjalani setengah dari masa hukuman. Dari 12 narapidana yang bebas secara asimilasi, 1 orang diantaranya adalah narapidana wanita. Narapidana yang bebas asimilasi ini sebelumnya terlibat kasus pidana umum di wilayah daerah Pringsewu, Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Utara. Program asimilasi kembali dilaksanakan pemerintah karena lapas dan rutan rentan menjadi klaster penularan COVID-19. Sebab sebagian ruang tahanan telah penuh terisi dan melebihi kapasitas normal.
Setelah bebas dari penjara, mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum. Jika pihak lapas mendapat laporan mereka melanggar hukum kembali, maka status asimilasinya dicabut dan akan kembali menjalani sisa masa tahanan. Dari Bandar Lampung, kemudian Pringsewu, kemudian Metro, sama Kota Bumi dari itu wilayah itu. Jadi berdasarkan domisili penjamin dari warga binaan yang mendapatkan program asimilasi di rumah. Karena ketika mereka melakukan pelanggaran, otomatis dari Bapas nanti akan melaporkan ke lapas atau rutan yang tempat asal mereka untuk kembali mereka menjalani pidananya kembali. Penyerahan sertifikat program asimilasi dilakukan simbolis di Aula Lapas Kelas 2 Kota Agung dengan disaksikan oleh para pejabat rutan dan lapas, serta Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 terus dilakukan pemerintah. Guna memantaunya, DPRD Lampung meminta warga melaporkan apabila mengetahui bantuan diselewengkan. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumai, dalam rapat paripurna bersama Pemprov Lampung. DPRD Lampung siap mengawasi pendistribusian bantuan pada masa PPKM. DPRD melalui Komisi 5 akan terus memantau penyaluran sehingga bantuan uang Rp300.000 sebulan dan beras 10 kg benar-benar diterima warga yang membutuhkan secara utuh. Ya sebagai mitranya ya, perpanjangan tangan kelembagaan ini termasuk pimpinan kan Komisi 5. Tentunya kita tetap berharap bahwa mekanisme dan sistemnya itu diapat dulu. Kemudian berbasis by name, by address, jadi tepat sasaran dan sifatnya terukur. Karena kita menyadari dampak COVID ini kan punya efek samping terhadap sosial ekonomi dan lain-lain. Penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial harus diawasi supaya tidak terjadi potongan ataupun barang yang diterima tidak layak konsumsi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.